sini saya akan menginformasikan terkait review jurnal yang saya ambil. Review jurnal yang saya ambil, di sini saya mengambil jurnal terkait jurnal ekonomi, manajemen bisnis dan akuntansi, volume 1, nomor 4, Desember 2013, halaman 202 sampai 212 dengan ISSN 2303 sampai 1174. Judul jurnal yang saya ambil adalah Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM PB Provinsi Sulawesi Utara. Penulis jurnal yaitu Ramlah Basri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Samratulangi Manado, dengan email ramlah1511883@yahoo.com. Dengan reviewer saya sendiri, Yurfiok Tanya, dengan NIM 181123516, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan menginformasikan sedikit pengertian dari anggaran dan realisasi anggaran. Menurut Indra Bastian 2010-191 dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif, tidak berorientasi pada kinerja, justru bisa menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Sedangkan laporan realisasi anggaran menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Realisasi anggaran tersebut harus dinilai efektivitas dan efisiensinya untuk mengetahui penyerapan anggaran suatu dinas atau pemerintahan daerah. Di sini saya akan menginformasikan terkait metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian ekspansi. Berdasarkan tingkat ekspansi, maka penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yakni penelitian proses penyusunan anggaran yang mempengaruhi laporan realisasi anggaran yang dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Dalam penelitian ini juga, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa proses penyusunan anggaran dan data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran pada BPMPB Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pejabat penata usaha keuangan atau PPK dan kepala subbagian pencatatan dan keuangan BPMPB Provinsi Sulawesi Utara. Dan data sekunder yang penulis dapatkan dari penelitian ini antara lain sejarah singkat BPMPB Provinsi Sulawesi Utara, struktur organisasi, proses penyusunan anggaran, dan laporan realisasi anggaran, serta lain-lain. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan BPMPB Provinsi Sulawesi Utara. Dan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPMPB Provinsi Sulawesi Utara. Dan subjek penelitian dari jurnal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD Provinsi Sulawesi Utara. Gambaran
dengan nomor 6 tahun 2011 tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Bapeda, lembaga teknis daerah, dan lembaga lain dengan tugas pokok dan fungsi, serta susunan organisasi sesuai Peraturan Gubernur nomor 70 tahun 2008 tentang uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Action. Baik, di sini saya juga akan menginformasikan terkait hasil atau isi dari jurnal ini. Penyusunan anggaran di BPD Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari pengumpulan data di bidang mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2012. Program atau kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada rencana strategis atau Renstra BPMPD Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategis pembangunan pada tahun 2010 sampai 2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMPD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang usaha pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau BPMPD Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang tidak menghasilkan pendapatan daerah. Laporan realisasi anggaran BPMPD Provinsi Sulawesi Utara hanya menyediakan informasi mengenai realisasi belanja atau surplus atau defisit dan silpa. Laporan realisasi anggaran BPMPD Provinsi Sulawesi Utara dibuat pada setiap bulan untuk mengetahui presentasi penyerapan dana. Isi penelitian ini terdapat 2 poin penting yang akan dibahas lebih jelas atau secara detail. Poin pertama yaitu terkait dengan sistem dan proses. Yang kedua terkait analisis realisasi anggaran. Pada poin pertama, sistem dan proses, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD BPMPD Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012 mulai dari penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD, KUA atau PPAS sampai dengan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Untuk poin kedua, analisis realisasi anggaran. Penyajian laporan realisasi anggaran BPMPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 telah berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 2 PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Laporan realisasi anggaran tahun 2012 dapat dilihat pencapaian anggaran BPMPD Provinsi Sulawesi Utara hanya mencapai 95,30%. Dikarenakan yang pertama, belanja pegawai tidak mencapai 100% diakibatkan tidak terbayarnya gaji dan pembayaran tunjangan kinerja daerah atau TKD karena ada beberapa pegawai yang telah memasuki usia pensiun dan pindah ke SKPD lain. Selain itu, juga ada kegiatan yang belanja honorarium tidak terbayar semua. Yang kedua, oleh karena adanya efisiensi penggunaan anggaran untuk beberapa kegiatan dan belanja, maka belanja barang, belanja peralatan, dan mesin realisasinya fisik selesai 100% dan realisasi keuangannya tidak mencapai 100%. Seperti contoh belanja modal, belanja sewa, gedung atau tempat, belanja perjalanan, dinas dalam dan luar daerah, dan belanja-belanja lainnya. Kelebihan dari jurnal ini, penelitian dikerjakan pada tahun 2013. Data yang peneliti sajikan
Jelas